Sabi salamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang, adil katalino, baju ramin kasaruga, basengat kacubata, arus. Perkenalkan, nama saya Efriani Sari Dewi Litapea, saya PPG Prajabatan Gelombang Kedua Angkatan tahun 2023. Adapun video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari literasi lintas mata pelajaran, topik yang kelima tentang aksi nyata, yaitu di mana mahasiswa diminta untuk membuat sebuah reflektif narasi yang dicantumkan melalui storytelling. Dalam video ini ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Dan untuk pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Baik, setelah mempelajari dan memahami tentang konsep reflektivitas, saya memahami bahwa refleksi itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Baik saat kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar, saat kita berbicara dengan orang lain, atau mungkin saat kita berpergian ke suatu tempat. Nah, salah satu contoh, saat kita mengajar di kelas, dengan refleksi, kita akan mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Nah, dengan refleksi tadi itu, kita akan tahu bagaimana cara atau langkah seperti apa yang akan kita ambil untuk memperbaiki kekurangan kita di dalam mengajar. Sehingga dalam mengajar selanjutnya, kita boleh memberikan yang lebih baik lagi kepada anak didik kita. Nah, dalam konsep ini, reflektif narasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja. Seperti yang kita ketahui bahwa literasi itu ada berbagai macam, literasi baca tulis, literasi manusia, literasi bahasa, literasi data, bahkan literasi digital dan lain sebagainya. Nah, yang saya pahami di sini adalah bahwa setiap manusia atau individu itu sangatlah unik dan memiliki perjalanan literasi yang berbeda-beda. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tapi ada berbagai macam literasi. Nah, dari pengalaman literasi ini, kita perlu merefleksikannya dan mencantumkannya di dalam sebuah naratif literasi. Nah, dalam merefleksikan pengalaman, kita perlu mengemas pengalaman-pengalaman kita itu di dalam bentuk yang lebih positif. Nah, dari pengalaman tentu bukan selalu kita menemukan pengalaman positif, ataupun pasti kita menemukan pengalaman yang negatif juga. Nah, pengalaman-pengalaman negatif tadi itu kita kemas, kita ambil hikmahnya, sehingga kita kemas dalam bentuk yang lebih positif, sehingga perasaan-perasaan negatif kita dari pengalaman-pengalaman kita yang buruk itu menjadi bahan evaluasi literasi yang akan kita gunakan untuk upaya memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Pertanyaan yang kedua, setelah melakukan reflektif naratif, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat di dalam kehidupan Anda? Ya, saya sangat setuju. Dan saya yakin bahwa literasi itu sangat berguna dan bermanfaat di dalam kehidupan saya pribadi. Menurut saya, literasi itu adalah satu hal yang mendasar yang seringkali kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat kita berbicara atau berinteraksi dengan orang lain, di sana kita membutuhkan keterampilan literasi untuk menyimak pembicaraan atau memahami informasi yang disampaikan kepada kita. Nah, saya sendiri adalah sosok individu yang gemar literasi. Contoh nyata yang boleh saya bagikan kepada teman-teman adalah setiap pagi saya membiasakan diri saya untuk bangun, berdoa, lalu membaca kitab suci. Kemudian setelah saya membaca, saya menuliskan beberapa inti dasar atau apa saja yang saya peroleh dari kegiatan membaca yang saya lakukan. Keterampilan literasi sangatlah berguna bagi kita, sehingga literasi ini membuat kita menjadi manusia-manusia yang bijaksana dalam menghadapi persoalan yang kemungkinan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya literasi, kemungkinan besar kita akan mengalami kebingungan, bahkan kesulitan dalam menghadapi masalah yang diperhadapkan dengan kita, seperti saat kita berbicara dengan orang lain, bahkan saat kita berpergian ke tempat yang baru, atau mungkin ada masalah yang diperhadapkan dengan kita. Sehingga literasi mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam menghadapi dan mengenali lingkungan yang ada di sekitar kita. Pertanyaan yang ketiga, dan ini pertanyaan yang terakhir. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling Anda ingin lakukan untuk berkontribusi dalam membudaya
membudayakan literasi di lingkungan Anda? Dalam membudayakan literasi di lingkungan saya sebagai calon guru sekolah dasar tentunya akan menerapkan kerangka ORIM yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah ini. Seperti saya memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik yang ada di kelas atau setiap individu untuk mengembangkan literasi mereka dengan memfasilitasi mereka, bahkan memberikan mereka media-media pembelajaran yang menarik, yang unik, yang boleh mereka kerjakan. Baik itu media visual, baik itu media audiovisual, baik itu media kinestetik melalui praktikum yang ada. Kemudian saya akan memberikan pengakuan berupa penilaian sikap, penilaian psikomotor, kemudian penilaian keterampilan. Dan kemudian saya akan mendesain pembelajaran berkelompok untuk menggali rasa kolaborasi di antara peserta didik sesuai dengan minat belajar, bahkan gaya belajar mereka masing-masing tentunya. Dan sebagai calon seorang guru, saya tidak lupa harus memberikan contoh keterampilan literasi, baik literasi membaca menulis, literasi berbahasa, menyimak, memirsa, dan lain sebagainya. Thanks for watching.